Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk semuanya terus dalam perlindungan, pimpinan, pemeliharaan, dan arahan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini masuk dalam doa malam kali ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan doa malam kita, dan malam hari ini saya ingin menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan kemarin sudah terjawab ya. Jadi ini pertanyaan dari teman yang lain, yaitu pertanyaan dari Ibu Sri Heru Rahayu di Jakarta. Pertanyaan dari Ibu Sri Heru Rahayu di Jakarta. Pertanyaannya bunyinya, suami istri menikah secara non-Kristiani sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bagaimana keabsahan perkawinannya? Ya, jadi ini kasus, ini pertanyaan tentang kasus. Saudara, saya ini agak istimewa, ini saya menjawab pertanyaan kasus di forum secara umum. Sebetulnya kalau pertanyaan kasus itu lebih pas dijawab di ruang konseling. Tapi ini bisa dijawab di forum umum, jadi saya mencoba menyampaikannya secara umum. Jadi suami istri menikah secara non-Kristiani. Ya, ceritanya nih tadinya salah satunya non-Kristiani, seperti itu. Lalu mencari gampangnya sehingga menikah secara non-Kristiani. Nah, sampai punya anak, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bagaimana dengan keabsahan perkawinan ini? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Nah, saya ingin menyampaikan jawaban ini dalam dua bagian. Yang ini saya beri judul keabsahan perkawinan part 1, jadi bagian 1. Ya. Ini saya bisa menyampaikan pendapat yang pertama. Jadi ini belum selesai, nanti kalau doa malam kali ini selesai, ini pertanyaan ini belum selesai. Nanti ada bagian kedua, itu pendapat yang kedua. Jadi menghadapi pertanyaan semacam ini jawabannya ada dua pendapat gitu. Nah, ini saya ingin menyampaikan sekarang pendapat yang pertama di bagian pertama ini. Nah, mari kita membaca dulu Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu tentang penciptaan manusia yang nanti ada kaitannya dengan perkawinan. Saya baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dan seterusnya nanti saudara boleh membaca sampai selesai. Tapi di sini kita mendapati bahwa yang menciptakan perkawinan itu Tuhan. Ya. Nanti jadi di kitab Kejadian itu nanti dikisahkan ada 2 bagian yang mengisahkan mengenai penciptaan manusia. Yang pertama di pasal 1. Itu secara global dikisahkan tadi yang sudah kita baca. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian nanti di pasal 2 dikisahkan lagi lebih rinci bahwa Tuhan itu melihat manusia, yang disebut manusia itu dulu hanya Adam. Ini pernah saya sampaikan juga kemarin waktu menjawab pertanyaan terdahulu. Lalu Tuhan berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan kemudian menciptakan manusia berjenis kelamin perempuan yang diambil dari rusuknya manusia pertama. Diambil dari rusuknya Adam. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa yang membentuk keluarga, yang menciptakan keluarga itu Tuhan sendiri, yang Maha Kuasa sendiri. Yaitu satu laki-laki, Adam, dan berjodoh dengan istrinya, Hawa. Itu. Dan ini dikatakan tadi di ayat yang kita baca, di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memberkati mereka. Baru Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi yang memberkati pemberkatan perkawinan pertama kali itu adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi bersatunya seorang laki-laki sama seorang wanita yang akhirnya nanti menjadi suami istri itu ditandai dengan diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya maka sampai sekarang keyakinan Kristiani melestarikan ya sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa peresmian perkawinan itu adalah di sebuah upacara atau ibadah pemberkatan nikah itu. Nah, sehingga saudara, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa manusia laki-laki itu akan menjadi satu dengan manusia perempuan yang menjadi istrinya itu setelah melakukan upacara pemberkatan nikah atau ibadah pemberkatan nikah. Kalau belum, ya berarti ya belum diberkati oleh Tuhan seperti itu. Dan ini dibenarkan di Perjanjian Baru. Nanti di Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 kan dikatakan oleh Tuhan Yesus kemarin yang sudah berulang-ulang kita baca dalam beberapa doa malam terakhir ini menjawab pertanyaan kemarin tentang perkawinan dan perceraian itu ya saudara. Jadi ini memang kelanjutannya biasa seperti ini. Jadi kalau ada firman dibagikan itu seringkali dipertanyakan, boleh saudara, boleh sekali. Jadi kalau dalam perenungan yang sudah kita laksanakan ini kemudian muncul pertanyaan, silakan diajukan, nanti kita akan mencoba pembahasannya disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Ya, Matius pasal 19 itu. Tuhan mengingatkan lebih dahulu, bukankah ada tertulis bahwa
seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, keduanya itu akan menjadi satu daging. Nah, baru disambung apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Artinya kan berarti di sini ada proses, ada momen tertentu, sehingga seorang laki-laki dipersatukan oleh Tuhan dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istrinya. Jadi itu akhirnya menjadi suami istri semacam itu. Nah, dengan pemahaman ini maka saudara-saudara ini mengacu kepada perjanjian lama. Ini pendapat pertama yang saya sampaikan dalam renungan singkat di doa malam hari ini adalah pendapat pertama. Itu banyak mengacu ke perjanjian lama saja. Ya, walaupun tadi juga saya mensitir ada di perjanjian baru juga. Karena nanti diatur oleh Taurat, saudara. Di kitab Taurat itu dituliskan di kitab Ulangan pasal yang ke-23 nanti ada istilah. Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang kedua terutama itu ada istilah Ulangan pasal 23 ayat 2 seorang anak haram. Nah itu. Nah, jadi ada istilah anak haram. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan, dikatakan seperti itu. Wah, ini jadi di perjanjian lama kemudian ada istilah namanya anak haram. Ya. Saudara nanti bisa membandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Rata-rata di sana disebutkan dengan istilah anak haram. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia masa kini, ini terjemahannya berbeda. Orang yang lahir di luar pernikahan dan semua keturunannya sampai yang ke-10 tak boleh menjadi warga umat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini tadi, yang disebut lahir di luar pernikahan itu pernikahan yang mana? Berarti kalau diberkati di luar pernikahan Kristiani, itu terus dianggap sebagai pernikahan atau bukan? Nah, pendapat yang pertama ini kalau mengacu kepada terjemahan kepada perjanjian lama, bukan terjemahan lama tapi mengacu kepada perjanjian lama, saudara-saudara, maka konsep tentang Tuhan itu ada banyak loh. Sehingga kalau diresmikan pernikahannya tapi dengan doa-doa yang tidak dilakukan dalam nama Yehuwah, dalam nama Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tidak diakui sebagai pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Memangnya Tuhan siapa? Sekali lagi ini pendapat pertama ya. Jadi masih ada pertanyaan tentu saja. Saudara mesti mempertanyakan, lu kok begitu ini? Bisa saja ini pendapat pertama. Nanti akan ada pendapat kedua, saudara ya. Tapi pendapat pertama ini menyatakan bahwa ya yang disebut perkawinan Kristiani, yang disebut perkawinan yang sesungguhnya diberkati oleh Tuhan itu ya perkawinan Kristiani. Gitu. Kalau di luar perkawinan Kristiani belum diberkati oleh Tuhan namanya. Begitu. Nah, ini pendapat yang pertama. Dan di sini dikatakan ada anak haram. Jadi kalau anak-anak yang lahir dari perkawinan, tapi perkawinannya itu belum diberkati secara Kristiani, bisa disebut anak haram. Ini pendapat pertama ya. Nah, ini yang melatar belakangi sehingga kalau orang yang imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu belum merasa sejahtera kalau pernikahannya belum diberkati oleh Tuhan. Minimal didoakan semacam itu. Makanya saya pernah menerima semacam itu. Jadi ada orang yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, suami istri, tapi akhirnya suami istri itu mengenal Tuhan Yesus Kristus, lalu berkata, pernikahan kami dulu belum diberkati oleh Tuhan. Gimana ya? Gitu. Nah, maksudnya gimana? Saya pengen supaya saya diberkati pernikahannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau di gereja atau di jemaat di mana saya dulu melayani,
ada namanya pemulihan keluarga. Nah, ini yang melatar belakangi kemudian muncul sebuah upacara atau perlakuan tertentu, upacara kerohanian yang disebut pemulihan keluarga. Jadi keluarga-keluarga itu dinikahkan kembali dalam sebuah ibadah pemberkatan nikah. Seperti itu. Nah, ini bahkan bisa massal, bisa lebih dari sepasang. Itu ya. Ya mereka pakai pakaian mempelai itu Saudara. Sudah beranak cucu. Karena apa? Karena mereka mengkhawatirkan oleh pendapat pertama ini, wah kalau belum diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti pernikahan saya belum sah, pernikahan kami belum sah, seperti itu. Kami ingin diberkati, ya silakan aja. Kita hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan di sebuah jemaat tertentu biasanya melayani saja. Nah, ada juga yang sekedar ingin didoakan. Jadi, enggak usah pakai upacara lah, tidak pakai ibadah pemberkatan nikah secara khusus lah. Tetapi hamba Tuhan menumpangkan tangan, memberkati perkawinan mereka. Mereka sudah, iman mereka menerima bahwa itu sudah diberkati dalam Tuhan. Ya silakan saja, kami biasanya hamba-hamba Tuhan melayani saja. Nah, jadi saudara-saudara, pendapat pertama ini memunculkan apa yang disebut pemulihan keluarga itu. Nah, sehingga orang mengacu kalau belum diberkati, ya belum diberkati. Seperti itu, saudara ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu nikahnya pernikahan non-Kristiani, tapi pasangannya sekarang sudah dipanggil Tuhan. Nah, terus anak-anaknya itu anak haram atau bukan? Ini. Sekali lagi kalau mengacu kepada perjanjian lama, itu ya disebut anak haram. Karena pernikahan di luar pemberkatan nikah secara ketuhanan, yang Tuhannya itu konsepnya adalah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gampangnya pernikahan Kristiani. Nah, begitu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hanya saudara-saudara, ini nanti akan terkait dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tidak akan saya jelaskan sekarang karena waktunya juga panjang, penjelasannya panjang. Jadi pendapat pertama ini tidak bisa dipisahkan dengan pendapat kedua. Karena nanti akan terkait dengan ini. Pertanyaannya, nah kalau begitu, kalau orang-orang yang anaknya lahir dari suami istri yang belum diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah anaknya disebut anak-anak haram? Seperti itu. Nah, berarti kalau anak haram bagaimana? Tidak boleh masuk ke jemaah Tuhan, lalu tidak bisa masuk surga. Itu nanti akan dijawab di bagian 2 ya. Nanti ada bagian 2, ada pendapat yang kedua. Di perjanjian baru itu terjadi perkembangan sedemikian rupa, ada ayat-ayat yang bisa kita teliti semacam itu, saudara ya. Tapi bukan berarti bahwa pemberkatan perkawinan secara Kristiani itu dianggap sesuatu yang sepele atau mudah, bukan. Pemberkatan pernikahan tetap adalah sesuatu yang serius, bahkan di gereja tertentu masuk dalam sakramen kudus. Ya. Yang disebut sakramen itu adalah upacara wajib dan dianggap sangat sakral, seperti itu ya. Di gereja-gereja tertentu enggak. Kalau ini tergantung sinode yang bersangkutan, saudara-saudara sekalian. Nah, perkawinan itu serius. Tuhan menetapkan perkawinan itu serius sejak awal. Makanya kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang belum menikah, harap memahami akan hal ini. Yang mendengar suara saya ini dan memahaminya, mengikuti doa malam dan rekamannya, bahkan sesudah ini, pokoknya mendengar uraian ini, mari kita memperhatikan benar-benar. Perkawinan itu di hadapan Tuhan serius, saudara. Tidak boleh sembarangan. Nah itu. Nah kalaupun ada perkawinan yang merasa belum pas atau belum merasa mantap gitu, bisa dicari kemantapannya. Kalau ada teman-teman yang pada akhirnya suami istri yang mengalami semacam ini, wah saya belum pernah didoakan di doa dalam nama Tuhan Yesus sih, berarti belum mantap semacam itu, diskusilah dengan gembala saudara atau senior rohani yang ada di seputaran Anda,
bagaimana Anda bisa memantapkan keimanan sehingga jangan sampai kerawanan terjadi. Dan nanti akan ada hubungannya dengan berkat perkawinan. Ada satu istilah, namanya berkat perkawinan. Nah, saya memahami, ini yang sampai kepada saya, begini, bahwa berkat perkawinan itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang menikah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bahkan itu pun belum semua. Ya. Jadi, saudara, kalau berbicara masalah perkawinan dan juga berkat perkawinan, perceraian, itu cukup rumit ya. Tidak bisa kita berbicara seperti 1+1 adalah 2. Karena begini, ada kasus-kasus yang nanti mengikutinya. Nanti kita akan mempertanyakan juga bahwa itu orang yang tidak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus menikah ya baik-baik saja, beranak cucu, beranak pinak. Nah, itu mirip kalau berbicara masalah kekayaan, saudara. Itu orang-orang yang tidak diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kok ya bisa kaya-kaya, semacam itu. Nah, kita ini sedang membicarakan masalah rohani, kemantapan dalam bidang rohani. Sehingga saudara, kalau sekarang kita topiknya adalah perkawinan, ya kemantapan rohani, kesejahteraan, damai sejahtera secara rohani, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya maka lalu banyak orang yang sangat memperhatikan keimanannya, sangat memperhatikan dimensi rohani, itu kemudian menyusulkan tindakan-tindakan perbaikan ya yang belum diberkati perkawinannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengusulkan, didoakan atau istilah resminya pemulihan keluarga, semacam itu, saudara ya. Jadi sekali lagi ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini belum selesai. Jadi masih ada pendapat kedua. Tapi ada sementara orang dan sementara kalangan yang berpegang pada pendapat pertama ini. Kalau namanya belum diberkati ya belum diberkati, titik gitu. Ya boleh saja itu pendapat ya. Nanti saudara mau ikut yang mana, nanti selesaikan dulu. Nanti saya ingin menyampaikan juga ada pendapat berikutnya, yaitu keabsahan perkawinan part 2 atau bagian 2. Tapi yang pertama ini saya mencatat ada nilai yang harus kita ingat. Saya susun dalam sebuah kalimat begini. Yang membentuk keluarga itu adalah Tuhan. Ya toh? Tadi di kitab Kejadian. Jadi ada 2 lembaga yang di dunia ini dibentuk oleh Tuhan, yaitu satu keluarga, yang kedua gereja, saudara, atau jemaat Tuhan. Yang membentuk keluarga itu adalah Tuhan. Maka berkeluarga yang baik itu harus berpusat kepada Tuhan. Nah ini bagian yang pertama ini saya mengetengahkan yang menjadi berkat buat kita adalah kita harus serius, jangan sembarangan menghadapi perkawinan. Saya ulangi, yang membentuk keluarga itu adalah Tuhan, maka berkeluarga yang baik itu harus berpusat kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa-doa kita melayani Tuhan dengan doa. Katakan kepada Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami dapat menyembah Tuhan. Kemudian kita akan melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja
membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadikan kami diberkati, khususnya bagi penanya. Tuhan yang memberkati sehingga beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati sehingga dapat kami lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya, sehingga kami memiliki konsep yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga hidup kami diberkati. Terima kasih, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami khususnya. Tuhan tetap memberikan sukacita damai sejahtera Tuhan, sehingga kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Anak Alek Geuh Panuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, juga saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Porwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa-doa kami, memberikan pertolongan yang nyata untuk hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Senantiasa Tuhan memberikan kepada kami rahasia firman-Mu dan memberikan kemajuan dalam hidup kami. Kami tahu kalau secara dimensi roh, secara kerohanian hidup kami beres, maka yang jasmaniah akan menyusul kecenderungannya kepada kebaikan, keberesan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakan segala yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite online dan juga kesatuan tim, kerelaan hati kami dalam menyembah Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam hari ini, dan saya izinkan selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan jam 6 setiap hari, Senin sampai Sabtu, tapi juga ada doa pagi dilaksanakan jam 5 pagi, Saudara ya. Dan kami tetap mengharapkan dukungan doa Anda, dukungan subscribe, yang belum memberikan subscribe juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.